warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Nusantara. Bertemu kembali bersama saya Daman Said, saya Kepala SMA PGRI Larangan Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan membahas masih seputar perencanaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Pembahasan kali ini bagaimana kepala sekolah mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Jadi langkah yang pertama yang kita lakukan adalah Bapak Ibu selaku kepala sekolah biasa membuka pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah tampil maka Bapak Ibu langsung klik pengelolaan kinerja. Nah, di sisi kiri ini Bapak Ibu sebagai pegawai. Nah, kemudian Bapak Ibu cek praktek kinerja. Nah, kemudian ini tahapan-tahapan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Pemantauan kinerja, jadi Bapak Ibu sudah mengisi dokumen persiapan. Kemudian di pemantauan kinerja, Bapak Ibu sudah dilaksanakan observasi oleh atasan, yaitu tim kerja di Dinas Pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu selesai diobservasi oleh atasan, maka Bapak Ibu mengisi dokumen tindak lanjut Bapak Ibu. Ini tahapan yang Bapak Ibu lakukan. Sesudah mengisi dokumen tindak lanjut, Bapak Ibu sudah melaksanakan. Jadi melaksanakan tindak lanjut. Apa yang diisi dokumen tindak lanjut Bapak? Maka di pembinaan kinerja ini Bapak Ibu melaksanakan tindak lanjut dari yang tindak lanjut yang Bapak Ibu buat seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah melaksanakan tindak lanjut, tahapan berikutnya ini merupakan tahapan yang terakhir, merupakan pembinaan kinerja. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah sudah melaksanakan tindak lanjut, maka Bapak Ibu kepala sekolah mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Jadi dari pelaksanaan tindak lanjut direfleksikan Bapak Ibu selaku kepala sekolah, kemudian mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Bagaimana sih cara mengisi dokumen refleksi tindak lanjut? Ini saya berikan contoh punya saya Bapak Ibu. Jadi sini klik Bapak Ibu, lanjutkan. Jadi Bapak Ibu sebelum mengisi dokumen tindak lanjut Bapak Ibu harus memahami memahami tujuan tindak lanjut yang Bapak Ibu buat. Ini tindak lanjutnya di sisi kiri Bapak Ibu pahami dulu, karena ini Bapak Ibu yang sudah lakukan di tindak lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Kan tindak lanjutnya ini dari tujuan tindak lanjut dan upaya tindak lanjutnya Bapak Ibu. Misalkan di sini berdiskusi dengan pengawas warga sekolah, komite sekolah untuk membahas program sekolah secara berkelanjutan. Upaya tindak lanjut, membangun kerjasama dengan baik serta berkolaborasi dengan warga sekolah, terutama guru, meminta saran dan masukan dari komite sekolah. Nah, apa inspirasi yang Bapak Ibu dapatkan setelah melakukan tindak lanjut? Jadi di sini yang saya isi Bapak Ibu, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut? Dengan membangun kerjasama yang baik serta berkolaborasi dengan warga sekolah, terutama guru, meminta saran dan masukan dari komite sekolah serta pengawas, maka saya mengetahui apa yang kurang dari diri saya dan memperkaya ilmu, sehingga kedepannya saya terus membangun kolaborasi agar program sekolah berjalan dengan lancar dan mudah, dan menjadikan sekolah berkualitas dan sesuai yang dicita-citakan, yang tentunya berdampak pada murid-murid dan murid. Ini Bapak Ibu, inspirasi yang saya dapatkan setelah mengadakan tindak lanjut Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, berdasarkan inspirasi yang Anda lakukan, apa perubahan praktik baik? Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan inspirasi dari yang di atas ini, apa perubahan Bapak Ibu di sekolah? Seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu menerapkan di sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi saya menerapkan di sekolah itu secara konsisten Bapak Ibu dan berkelanjutan. Sehingga rencana tindak lanjut dan upaya tindak lanjut terlaksana. Terus kolaborasi dan berkoordinasi seputar program sekolah sehingga berdampak untuk kemajuan sekolah. Selanjutnya saya secara berkala melakukan evaluasi dan refleksi untuk melihat ketercapaian program. Selalu peka terhadap perubahan zaman dan terus meningkatkan kompetensi diri agar selalu bisa menjadi pemimpin yang amanah dan penuh tanggung jawab. Ini Bapak Ibu, setelah saya Bapak Ibu mendapatkan inspirasi baru, maka saya menerapkannya Bapak Ibu dari inspirasi yang dapatkan. Lalu di sini ada pertanyaan lagi, apa 3 tantangan yang paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Jadi Bapak Ibu, pasti tantangan Bapak Ibu di sekolah di saat Bapak Ibu ingin melakukan perubahan itu. Misalkan punya saya tantangannya, tidak semua warga sekolah terutama guru mendukung program sekolah.
Yang kedua, keterbatasan waktu bagi saya untuk memaksimalkan program dengan aktivitas yang sangat padat. Jadi saya keterbatasan waktu Bapak Ibu untuk mengatur karena saya itu juga sibuk kegiatan-kegiatan di luar Bapak Ibu. Dan selanjutnya, merubah mindset yang positif masyarakat sekitar, terutama wali murid Bapak Ibu, itu tak merupakan tantangan bagi saya. Yang keempat, keterbatasan sarana prasarana sekolah itu merupakan tantangan bagi saya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kesadaran murid akan pentingnya pendidikan Bapak Ibu. Ini tiga tantangan, tetapi saya tantangannya sangat komplit Bapak Ibu, maka saya di sini berikan 5 tantangan Bapak Ibu. Nah, kemudian dengan tantangan itu Bapak Ibu, di sini diminta pertanyaan lagi, bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi? Jadi dengan ada tantangan, apa yang Bapak Ibu akan lakukan, akan hadapi agar tidak ada tantangan lagi sehingga program ataupun perubahan di sekolah itu benar-benar terjadi. Jadi upaya perbaikan bagi saya adalah satu, selalu memberikan edukasi kepada seluruh guru. Saya selalu memberikan edukasi ke guru betapa pentingnya pendidikan, betapa pentingnya kita ini selalu meningkatkan kompetensi di belajar dan terus belajar Bapak Ibu. Kemudian mengatur waktu dengan baik dan terjadwal Bapak Ibu. Jadi saya mengatur dengan kesibukan yang sangat padat, saya harus mengatur waktu dengan baik dan terjadwal Bapak Ibu, dijadwal. Jadi misalkan tanggal sekian, tanggal harus terjadwal Bapak Ibu. Dan selanjutnya, menjalin kerjasama dan melibatkan masyarakat dengan wali murid. Jadi Bapak Ibu, tantangan yang saya hadapi karena kurangnya kesadaran. Jadi saya merangkul, membangun kerjasama dan juga melibatkan masyarakat sekitar, terutama wali murid Bapak Ibu, sehingga bagaimana kita bersama-sama sekolah bisa saling mendukung program sekolah yang tentunya juga berdampak untuk murid-murid dan murid. Selanjutnya, 4. Terus berupaya meningkatkan sarana prasarana walaupun secara bertahap. Bapak Ibu, dengan keterbatasan sarana prasarana tidak menyurutkan saya selaku kepala sekolah untuk terus berinovasi dan melakukan kreativitas, tetapi kita secara bertahap Bapak Ibu meningkatkan sarana prasarana juga disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah Bapak Ibu. Yang kelima, memberikan bimbingan karir dan pendampingan secara berkelanjutan. Jadi sadarnya murid akan pentingan pendidikan. Jadi bagaimana saya melakukan hal itu? Jadi memberikan bimbingan karir kepada murid dan juga pendampingan secara berkelanjutan, memberikan edukasi betapa pentingnya pendidikan. Jadi murid termotivasi, semangat untuk belajar dan aktif Bapak Ibu, sehingga keluar dari sekolah mereka banyak mayoritas melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu ke perguruan tinggi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu di tindak lanjut itu sudah mengisi pilihan belajar Bapak Ibu di PMM. Bapak Ibu juga pahami di sebelah kiri ini Bapak Ibu. Pengembangan kebiasaan belajar sebagai cerminan visi satuan pendidikan berpusat pada didik. Kepemimpinan pembelajaran dan perencanaan pelaksanaan asesmen dan pelaporan capaian belajar peserta didik. Komunikasi efektif dengan warga satuan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kualitas satuan pendidikan. Pengorganisan tugas-tugas bersama warga satuan untuk meningkatkan kualitas satuan. Ini saya rekomendasi belajar saya di platform Merdeka Mengajar. Dan setelah saya melaksanakan ini Bapak Ibu, apa inspirasi baru yang saya dapatkan dari upaya tindak lanjut itu? Jadi di sini saya satu, di dalam merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah berdasarkan karakteristik sekolah, sehingga visi dan misi tujuan sekolah akan tercapai. Jadi saya di dalam menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah, saya melibatkan semua warga sekolah, komite sekolah, guru, perwakilan murid, dan juga orang tua murid. Dan juga melihat apa sih karakteristik sekolah yang ada di sekolah saya. Sehingga dengan adanya karakteristik di sekolah, maka saya buat visi, misi, dan tujuan sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah. Selanjutnya yang kedua, memanfaatkan sumber data yang valid seperti raport pendidikan. Jadi Bapak Ibu, saya juga melihat raport pendidikan sekolah ini seperti apa. Jadi kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu, sehingga apa yang harus dibenahi. Jadi kita identifikasi, benahi, dan refleksi bersama guru Bapak Ibu. 3. Sumber data internal. Sekolah perlu dijadikan rujukan seperti masukan guru dan murid. Jadi selain data dari raport pendidikan yang valid, saya juga meminta data internal. Kita memberikan kuesioner juga masukan dari guru maupun murid Bapak Ibu sehingga menjadikan referensi bagi saya Bapak Ibu. Dan selanjutnya, sumber data eksternal sekolah yang juga dijadikan referensi seperti komite, masyarakat, dan wali murid. Jadi apa sih masukan komite sekolah, apa sih masukan masyarakat dan wali murid, sehingga ini juga menjadikan dan memperkaya referensi saya Bapak Ibu untuk melaksanakan program sekolah ke depannya. Yang kelima, rutin melakukan evaluasi dan refleksi dan meninjau kembali visi misi sekolah. Jadi, visi misi dan tujuan sekolah itu
sekali-kali kita review Bapak Ibu, review kembali, evaluasi kembali, apakah visi misi ini sudah berjalan atau berdampak dan apa yang sudah tercapai. Sehingga perlu dirubah, maka berubah bersama-sama Bapak Ibu. Jadi visi misi dan tujuan sekolah perlu kita review dan ditinjau ulang Bapak Ibu. Selanjutnya, berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik yang Bapak Ibu selaku sekolah akan diterapkan di sekolah? 1. Saya bersama-sama warga sekolah menerapkan visi sekolah sehingga misi dan tujuan sekolah. Jadi secara bersama-sama Bapak Ibu, visi misi sekolah itu kita terapkan. Jadi jangan hanya visi misi sekolah itu dipajang. Inilah visi sekolah kita, inilah misi sekolah kita. Tetapi kalau kita tidak menerapkan bersama-sama, maka mustahil tujuan sekolah dan misi serta visi tercapai Bapak Ibu. Yang kedua, melakukan supervisi pembelajaran untuk melihat ketercapaian pembelajaran. Saya melakukan supervisi pembelajaran terhadap guru Bapak Ibu. Bagaimana guru sepanjang proses pembelajarannya, apakah sesuai dengan modul ajarnya, apakah sudah berdampak pada murid, apakah murid bisa mengerti dan metode apa yang dipakai oleh guru. Maka saya mengadakan supervisi sehingga nanti kita bisa merencanakan rencana tindak lanjut dan berdiskusi bersama ke depannya bersama guru yang bersangkutan. Yang ketiga, menerapkan komunikasi yang efektif bersama warga sekolah terutama guru dan peningkatkan jadi saya itu menerapkan komunikasi yang efektif Bapak Ibu bersama-sama warga sekolah. Jadi tidak henti-hentinya saya berkomunikasi, berkolaborasi bersama warga sekolah. Kemudian memperkuat tupoksi seluruh guru dan meminta untuk melaksanakan tugas dan penuh tanggung jawab. Jadi saya menginstruksikan kepada seluruh guru untuk memperkuat dan mempertajam tugas dan pokok dan fungsi masing-masing guru. Sehingga dengan guru diinstruksikan seperti itu, maka tujuan sekolah dan pelayanan yang berkualitas sekolah akan tercapai, Bapak. Yang kelima, secara rutin mengadakan belajar bersama dalam komunitas sekolah sebanyak 1 kali dalam seminggu. Jadi saya 1 minggu dalam sekali, saya mengadakan kegiatan komunitas belajar dalam sekolah. Di sana saya dilakukan dalam 1 minggu, waktunya minimal 1 jam, Bapak Ibu. Untuk waktunya kita sepakati bersama. Pembahasan apa, Bapak Ibu? Jadi kita minta saran dan masukan kepada guru. Apa sih yang terjadi di kelas? Bagaimana dampaknya terhadap murid Bapak Ibu? Jadi kita bahas Bapak Ibu di komunitas belajar dalam sekolah secara berkala dan berkelanjutan Bapak Ibu. Dan apa 3 tantangan paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan tersebut? Jadi tentunya Bapak Ibu di dalam melakukan perubahan pasti ada tantangan. Di sini tantangan saya 1, masih ada guru yang belum tahu dan menerapkan misi sekolah. Jadi guru itu ada sih yang masih belum tahu apa sih misi sekolah seperti itu. Yang kedua, sulitnya membuat kesepakatan waktu. Jadi sulit membuat kesepakatan waktu antara kepala sekolah dengan guru. 3, terkadang guru sulit diajak komunikasi dengan berbagai kesibukan di luar. Jadi terkadang sulit kita berkomunikasi dengan guru karena guru itu terkadang juga punya aktivitas di luar sekolah Bapak Ibu. Yang keempat, masih ada sebagian guru yang belum memahami tugas dan tanggung jawabnya. Jadi masih ada guru sih jika sudah diberikan peran, maka mereka apa sih yang saya akan lakukan seperti itu. Yang kelima, membuat aktif seluruh guru untuk ikut kegiatan komunitas. Jadi terkadang jika ada kita kegiatan komunitas dalam sekolah, sulit 100% kita secara kompak bersama-sama hadir di dalam komunitas belajar Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut, Bapak Ibu? Jadi, cara mengatasi tantangan tersebut, setiap visi misi ditempel di seluruh ruangan sekolah sehingga guru bisa membaca dan melihat sehingga dan menerapkannya. Jadi, visi misi sekolah saya tempel di seluruh ruangan guru, lab, dan juga seluruh kelas dengan harapan guru itu bisa membaca. Oh, inilah visi misi sekolah. Dan juga saya menginstruksikan untuk menerapkannya Bapak Ibu dari misi yang sudah kita buat bersama dan setelah kita sepakati bersama. Yang kedua, harus ada yang mengalah dan membuat waktu sepakatan. Jadi saya itu harus terkadang antara saya dan dulu harus ada yang saling mengalah biar menemukan kesepakatan juga. Saya itu menjadwalkan jauh-jauh hari Bapak Ibu biar terjadwal Bapak Ibu seperti itu. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada guru agar bisa memahami perannya. Jadi saya tuh memberikan edukasi kepada guru. Inilah peran Bapak Ibu. Tugasnya seperti ini Bapak. Jika ada kesulitan, ayo. Kita saling terbuka, saling belajar bersama, meminta masukan rekan sejawatnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian memberikan pendampingan bagi guru yang mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas. Jadi jika saya ada guru yang kesulitan di dalam menerapkan
tugasnya Bapak Ibu, saya memberikan pendampingan. Apa sih yang Bapak Ibu merasa sulit? Apa yang merasa Bapak Ibu butuhkan? Jadi saya melakukan pendampingan sehingga tidak ada lagi kata guru itu sulit menerapkan tugasnya Bapak Ibu. Yang kelima, waktu kegiatan komunitas disepakati bersama dan membuat komitmen bersama. Jadi kegiatan komunitas disepakati bersama. Kapan bisanya antara Senin sampai Sabtu Bapak Ibu. Dan kita komitmen bersama. Mulai dari diri Bapak Ibu. Jika kita membuat komunitas belajar dalam sekolah, apa tujuannya sih? Jadi komitmen bersama. Itu Bapak Ibu, contoh Bapak Ibu selaku kepala sekolah di dalam mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Apabila Bapak Ibu sudah mengisi dari urutan di atas Bapak Ibu, kalau sudah belum yakin simpan draft atau belum selesai simpan draft. Nah, kemudian kalau sudah benar dan yakin Bapak Ibu klik kumpulkan Bapak Ibu. Dari sini centang Bapak Ibu, saya mengetahui bahwa isi dokumen dapat diubah selama belum dinilai. Berarti Bapak Ibu klik kumpulkan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi punya saya ini sudah selesai semua tahapan Bapak Ibu, tahapan pengelolaan kinerja Bapak Ibu ini sudah selesai dari 1 2 3 4 5 Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Sedikit semoga bermanfaat Bapak Ibu. Di dalam Bapak Ibu mengisi dokumen dan refleksi tindak lanjut. Agar selalu mengikuti channel kami, silakan Bapak Ibu share, like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.